Mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya tentang kenaikan subsidi BBM atau bahkan pencabutan subsidi BBM. Nah, itulah yang disebut sebagai kebijakan fiskal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Helmi Zufar. Saya dari MPS 2E dengan NIM 235211164. Saya dari UIN Raden Mas Said, Surakarta. Oke, kata fiskal ini berasal dari mana sih? Nah, kata fiskal ini berasal dari bahasa Latin yaitu fiscus, yang artinya keranjang atau tas. Jadi kata fiskus ini memiliki kiasan yaitu tentang pendanaan dan perpajakan. Jadi di zaman Romawi ini, kata fiskus ini digambarkan sebagai perbendaharaan kekaisaran, yang mana mereka memegang pendanaan pendapatan dan perpajakan kerajaan. Nah, seiring waktu istilah ini tuh berkembang dan semakin luas, sehingga kita bisa mengenal konteks modernnya seperti sekarang, yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang mana kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara. Tujuannya adalah untuk mencapai kestabilan ekonomi makro. Tujuan kebijakan fiskal itu meliputi beberapa. Yang pertama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan melalui investasi dalam infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, itu pemerintah dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Lalu yang kedua itu ada pengendalian inflasi. Nah, dengan melakukan pengendalian penerimaan dan pengeluaran, itu pemerintah dapat mengelola peningkatan permintaan agregat dalam perekonomian untuk mengendalikan inflasi. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, itu seperti dengan adanya subsidi, terus bantuan sosial dan program kesejahteraan lainnya, itu dapat mengurangi kemiskinan. Lalu yang keempat itu ada yang namanya mengurangi pengangguran. Nah, melalui peningkatan pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek publik, itu dapat membuka yang namanya lapangan kerja, sehingga itu bisa mengurangi pengangguran. Nah, jadi di kebijakan fiskal itu ada yang namanya instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pengeluaran pemerintah atau negara dan pemasukan pemerintah dan negara. Nah, pengeluaran pemerintah itu dijabarkan lagi ada dua, yaitu ada pengeluaran kapital, yaitu menginvestasikan dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu ada pengeluaran operasional. Nah, pengeluaran operasional tuh kayak gimana sih? Nah, itu contohnya seperti pembayaran gaji pegawai negeri, pembelian barang dan jasa, ataupun pemeliharaan fasilitas publik. Kalau penerimaan negara atau pemerintah itu juga dibagi menjadi dua, yaitu ada pajak dan retribusi dan lain-lain. Nah, retribusi dan lain-lain ini salah satu contohnya seperti penjualan aset negara. Sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis kebijakan fiskal. Jadi jenis-jenisnya itu ada dua, yaitu
kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Nah, kebijakan fiskal ekspansif merupakan peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak. Itu bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Contoh nih ya, dalam suatu resesi mungkin pemerintah akan meningkatkan belanja publik atau memberikan potongan pajak. Tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi. Lalu yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif ini adalah lawannya dari ekspansif. Jadi kebijakan fiskal kontraktif yaitu penurunan pengeluaran pemerintah atau kenaikan pajak dengan bertujuan untuk menstabilkan inflasi. Nah, contohnya yaitu dalam suatu ekonomi mungkin terjadi yang namanya tingginya inflasi. Nah, pemerintah itu pasti akan melakukan pemotongan belanja publik, bukan pemotongan pajak. Jadi pemotongan belanja publik dan menaikkan pajak. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Oke, contoh kasus kebijakan fiskal itu contohnya program PEN, yaitu program pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini terjadi pada tahun 2020 yang mana pemerintah negara itu jadi pemerintah negara nggak cuma negara Indonesia, jadi hampir seluruh dunia itu menerapkan yang namanya kebijakan fiskal ekspansif. Nah, itu sebagai respon terhadap dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Jadi kalau ekspansif itu terjadi saat deflasi. Nah, kebijakannya itu apa saja? Yang pertama yaitu berupa bantuan sosial. Nah, bantuan sosialnya itu seperti memberikan bansos berupa tunai, terus ada PKH yaitu program keluarga harapan dan yang lainnya. Lalu yang kedua itu ada yang namanya dukungan usaha. Jadi memberikan subsidi kepada UMKM. Lalu yang ketiga itu kesehatan, dan yang terakhir yaitu pajak. Nah, pajak ini dengan penurunan tarif PPh. PPh itu pajak penghasilan, dan pembebasan PPN yaitu pajak pertambahan nilai pada produk-produk tertentu. Itu ya. Jadi ada dampaknya nggak sih dalam kebijakan-kebijakan itu? Ya ada. Yaitu yang pertama ada peningkatan likuiditas, lalu yang kedua yaitu mungkin berkurangnya pengangguran ya, lalu yang terakhir yaitu mengendalikan inflasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau ilmu yang saya bisa berikan tentang kebijakan fiskal. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.